Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil observasi kami dari SMKN 2 Tasikmalaya. Di sana kami mewawancarai Ibu Sumartini. Kebetulan beliau mengajar mata pelajaran matematika. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ratna Ningsih, NPM 172151065. Di sini saya selaku moderator dan juga selaku pemateri ke-1. Saya Siti Resti dengan NPM 172151063 sebagai pemateri kedua. Saya Nala Sipa Paujiah, NPM 1721511128 sebagai pemateri ketiga. Oke, langsung saja kita ke materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, materi yang pertama itu mengenai RPP. Di sini kami bertanya kepada Ibu Tini. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah RPP itu dibuat oleh masing-masing guru mata pelajaran? Ibu Tini menjawab begini, seharusnya RPP itu dibuat oleh masing-masing guru mata pelajaran. Nah, tetapi kan kalau di sini itu di SMK 2 itu karakteristik anak-anaknya itu kan berbeda-beda. Di sana kan ada jurusan mesin, ada jurusan pembangunan, jadi karakteristik anaknya itu berbeda-beda. Nah, kata Ibu Tini, biasanya itu dibagi-bagi. Yang mengajar kelas 1 berapa orang, dari kompetensi ini dibagi-bagi, si A apa, si B apa, seperti itu. Nah, kata Ibu Tini sendiri, idealnya itu dibikinnya sendiri-sendiri, tapi kan itu sulit. Ya udah, kita samakan aja. Jadi bikin RPP-nya itu bareng-bareng. Seperti itu. Yang penting esensinya adalah inti dari materi pelajaran itu sendiri. Seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, RPP itu dibuatnya kapan? Nah, RPP itu biasanya dibuat untuk 1 tahun. Jadi di SMK 2 ini biasanya di setiap awal tahun pembelajaran suka ada IHT. Nah, apa itu IHT? IHT itu adalah in-house training. Jadi ini dikondisikan oleh sekolah supaya per MGMP-nya itu membuat semua perangkat pembelajaran yang akan digunakan selama tahun ajaran itu. Seperti adanya job sheet, worksheet, dan juga alat tempur lainnya. Nah, itu semua itu seperti job sheet sama worksheetnya itu dibuat di dalam IHT. Biasanya dibuat selama 3 hari, seperti itu. Terus pertanyaan yang selanjutnya, untuk evaluasi RPP itu sama siapa? Kata kita seperti itu. Nah, Ibu menjawab, untuk evaluasinya yaitu sama guru yang tugas di IHT. Nah, IHT itu biasanya digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran, mulai dari RPP-nya, worksheet-nya, job sheet-nya, dan alat tempur yang lainnya. Nah, misalnya dalam operasi hitung bilangan real, job sheet-nya seperti apa, worksheet-nya seperti apa, dan juga evaluasinya seperti apa, seperti itu. Oke, langsung saja kita ke materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, materi yang pertama itu mengenai RPP. Di sini kami bertanya kepada Ibu Tini. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah RPP itu dibuat oleh masing-masing guru mata pelajaran? Ibu Tini menjawab begini, seharusnya RPP itu dibuat oleh masing-masing guru mata pelajaran. Nah,
Tetapi kan kalau di sini itu di SMK 2 itu karakteristik anak-anaknya itu kan berbeda-beda. Di sana kan ada jurusan mesin, ada jurusan pembangunan, jadi karakteristik anaknya itu berbeda-beda. Nah, kata Ibu Tini biasanya itu dibagi-bagi. Yang mengajar kelas 1 berapa orang, dari kompetensi ini dibagi-bagi, si A apa, si B apa, seperti itu. Nah, kata Ibu Tini sendiri, idealnya itu dibikinnya sendiri-sendiri, tapi kan itu sulit. Ya udah, kita samakan aja. Jadi bikin RPP-nya itu bareng-bareng. Seperti itu. Yang penting esensinya adalah inti dari materi pelajaran itu sendiri. Seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, RPP itu dibuatnya kapan? Nah, RPP itu biasanya dibuat untuk 1 tahun. Jadi di SMK 2 ini biasanya di setiap awal tahun pembelajaran suka ada IHT. Nah, apa itu IHT? IHT itu adalah in-house training. Jadi ini dikondisikan oleh sekolah supaya per MGMP-nya itu membuat semua perangkat pembelajaran yang akan digunakan selama tahun ajaran itu. Seperti adanya job sheet, worksheet, dan juga alat tempur lainnya. Nah, itu semua itu seperti job sheet sama worksheetnya itu dibuat di dalam IHT. Biasanya dibuat selama 3 hari, seperti itu. Terus pertanyaan yang selanjutnya, untuk evaluasi RPP itu sama siapa? Kata kita seperti itu. Nah, Ibu menjawab, untuk evaluasinya yaitu sama guru yang tugas di IHT. Nah, IHT itu biasanya digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran, mulai dari RPP-nya, worksheet-nya, job sheet-nya, dan alat tempur yang lainnya. Nah, misalnya dalam operasi hitung bilangan real, job sheet-nya seperti apa, worksheet-nya seperti apa, dan juga evaluasinya seperti apa, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah IHT sama MGMP itu beda? Nah, kata Ibu begini, sekolah itu mewadahi semua guru dalam momen IHT, di mana IHT itu kerjanya tiap MGMP, di mana di situ kita ngomong siapa yang mengajar kelas 1, berapa orang yang ngajar kelas 2. Nah, kita buat RPP-nya, nanti kita pakai sama-sama RPP itu. Kita bareng-bareng buat RPP-nya. Nah, contohnya seperti Ibu begini, Ibu kan ngajar di kelas 11 dan 12, Ibu kebagian membuat RPP kelas 12. Nah, kata Ibu, Ibu itu pasti butuh RPP yang kelas 11. Nah, jadi Ibu pakai RPP yang pembuatan dari orang lain, seperti itu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keenam, pembuatan RPP itu dari tahun ke tahun apakah baru ataukah ada perpaduan atau perubahan? Nah, pertamanya itu RPP dievaluasi terlebih dahulu. Jadi dari RPP tahun kemarin nanti di tahun ajaran berikutnya itu diedit lagi. Misalnya ada soal-soal yang tidak up to date diganti dengan yang up to date. Jadi selalu ada pengeditan tiap tahunnya, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, dalam pembuatan RPP itu apakah ada permasalahan? Nah, kalau di SMK itu kesulitannya dalam aplikasi. Jadi guru di SMK itu harus mengaplikasikan materi tersebut ke dalam jurusannya masing-masing. Seperti dalam jurusan mesin itu kan ada di pembuatan pecahan berantai. Nah, dalam materinya sebenarnya tidak ada yang namanya pecahan berantai. Tetapi guru di teknik permesinan itu harus tahu apakah itu pemecahan berantai. Selain itu juga di jurusan listrik misalnya yaitu hukum Kirchhoff, tentang aliran listrik yaitu hukum Kirchhoff. Dan juga misalnya di teknik pembangunan, materi trigonometri yaitu untuk mengukur kemiringan atap, seperti itu. Nah, jadi siswa di SMK itu maksudnya materinya itu bisa diaplikasikan
dalam jurusan masing-masing seperti itu. Nah, jadi kesulitan di dalam pembuatan RPP di SMK itu di dalam materinya mah sama, tapi dalam aplikatifnya guru harus mengembangkan sendiri sesuai dengan jurusannya masing-masing seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah RPP itu dibuat sesuai dengan kompetensi dasar dan standar kompetensi? Nah, kata ibu gini, yaitu memang harus sesuai. Kita itu tidak boleh melenceng dari aturan yang telah diberikan oleh pemerintah, seperti itu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, kan RPP itu dibuat bersama MGMP. Kita itu harus sesuai, kan kata ibu juga harus sesuai dengan karakteristik siswa yang diajarkan. Itu bagaimana menurut ibu? Nah, jadi dalam membuat RPP bersama MGMP itu kita membuatnya hal-hal yang umumnya saja. Nah, untuk hal yang spesifiknya itu nanti ditanggulangi oleh guru yang masuk ke kelasnya masing-masing seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah RPP itu suka ada revisi atau nanti pas evaluasi? Nah, kata ibu begini, biasanya RPP udah jadi diserahkan kepada guru masing-masing. Nah, oleh guru masing-masing itu diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran itu kendalanya itu kok dalam hasilnya, misalnya anak itu setelah dievaluasi hasilnya jelek. Nah, ada masalah apa? Nah, itu alat ukurnya kita analisis. Tiap guru pasti mengadakan penganalisisan. Oh, ternyata si anak ini mah di jurusan saya mah masih lemah di dalam operasi bilangan realnya. Nah, kesalahannya itu bukan di esensi materinya, tetapi anaknya itu lemah di dalam perkaliannya, pembagiannya, dan juga pertambahan sama pengurangannya seperti itu. Nah, jadi tidak semua RPP yang kita buat itu sempurna, pasti ada kekurangannya seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau untuk evaluasi RPP itu setiap tahun ajaran baru atau bagaimana? Nah, biasanya setiap guru itu punya catatan di buku nilainya. Nanti pas di IHT yang akan datang diomongkan, ternyata di RPP yang kemarin itu ternyata di RPP yang telah dibuat kemarin itu kendalanya ini. Nah, langsung dievaluasi seperti itu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, Bu, bagaimana sih perencanaan pembelajaran yang ideal menurut kurikulum yang berlaku itu seperti apa? Nah, jadi pembelajaran yang ideal menurut kurikulum yang berlaku itu seperti apa? Ya, kita pertama yang pertama kita harus mengamati, tidak boleh melenceng dari silabus. Nah, jadi gini ceritanya, pemerintahan itu mengeluarkan materi-materi apa sih yang dari materi matematik yang harus dikeluarkan. Kemudian dari materi itu kita bikin silabusnya. Nah, udah bikin silabus langsung ke pembuatan program dan seterusnya sampai ke pembuatan RPP. Nah, selama kita tidak melenceng dari apa yang telah direncanakan oleh pemerintah, misalnya dari pemerintah materi matematik untuk 3 tahun teh ini. Nah, jadi kita harus menuruti apa yang telah diberikan oleh pemerintah seperti itu. Nah, yang melenceng itu seperti apa? Misalnya begini. Nah, misalnya pemerintah mengeluarkan materi ini. Nah, menurut kita materi ini mah jarang keluar di UN. Jadi udah aja jangan dikeluarkan, tapi di dalam RPP mah tetap aja ditulis, tapi dalam pengimplementasiannya jangan dikasihkan ke anak-anak seperti itu. Nah, pemerintah memberikan materi kan bukan hanya untuk UN saja, tapi untuk bekal dikala dia sudah lulus dan tidak dilanjutkan ke perguruan tinggi. Misalnya dalam materi bunga, peluruhan, pertumbuhan, laba. Nah, itu kan tidak ada di UN. Jadi, tapi biasanya dipakai jika siswa itu mau berwirausaha yang berhubungan dengan perbankan. Nah, jadi kita itu jangan sekali-sekali mengurangi materi yang diberikan oleh pemerintah. Kalau misalnya kita mau menambahkan mah itu boleh. Nah, kita sebagai abdi negara itu harus berpositif thinking, karena pemerintah itu orang-orang yang sudah mempunyai pemikiran yang matang. Nah, jadi membuat kurikulum seperti itu teh pasti udah ada maksudnya seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah RPP itu suka dibawa pada saat proses pembelajaran? Harusnya RPP itu dibawa saat proses pembelajaran.
kalau awal-awal mah emang suka dibawa saat proses pembelajaran, tapi lama-kelamaan kan udah terbayangkan apa yang mau disampaikan, jadi lama-kelamaan mah RPP tidak dibawa saat proses pembelajaran, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kan dulu mah per orang bikin RPP, pas disamaratakan itu mulai dari kapan? Nah, jadi kan waktu dulu mah membuat RPP itu kan sendiri-sendiri. Nah, pas disamaratakan itu mulai dari kapan? Pas di SMK 2 itu. Nah, kata ibu mulai dari tahun 2013. Nah, kalau dulu itu dibuat sendiri-sendiri. Jadi, mulai dari tahun 2013 bikin RPP-nya itu bareng-bareng bersama MGMP, seperti itu. Pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah dalam proses pembelajaran suka memakai media pembelajaran? Nah, biasanya di SMK 2 itu suka memakai media pembelajaran, misalnya menggunakan IT. Tetapi tergantung gurunya, misalnya di RPP itu medianya ini, tapi kondisinya tidak memungkinkan, berarti guru harus menyesuaikan sendiri. Misalnya kalau misalnya kita mau memakai Infocus, nah Infocusnya itu dipakai sama orang lain, jadi kita sebagai guru itu harus bisa menyesuaikan dengan kondisi seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu kalau ngajar suka pakai bahan ajar atau langsung dari buku? Nah, sebenarnya di dalam suatu RPP itu sudah memuat materi ajarnya seperti apa? Seperti job sheet-nya, worksheet-nya, dan lain-lain. Nah, jadi dari satu RPP itu sudah lengkap. Jadi setiap materi itu sudah ada job sheet-nya sama worksheet-nya, seperti itu. Baik, materi yang selanjutnya yaitu materi yang kedua akan disampaikan oleh Siti Resti, kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan materi yang kedua. Nah, di mana materi yang kedua ini masih sekaitan dengan RPP. Nah, pertanyaan yang kami lontarkan kepada Ibu Sumartini atau kepada narasumber kami di SMK Negeri 2 Tasikmalaya yaitu, sekarang kan ada edaran bahwa RPP itu harus 1 lembar. Nah, menurut Ibu, bagaimana tanggapan Ibu dengan adanya RPP 1 lembar itu? Kemudian Ibu itu menjawab, kalau Ibu orangnya ya selalu berpositif thinking karena Pak Nadiem itu merupakan orang yang berwawasan luas, orang muda, orang yang membawa perubahan-perubahan terhadap pendidikan. Ibu menanggapinya ya it's okay, malah lebih singkat, lebih simple daripada mendetail-detail ditulis tetapi saat pembelajaran berlangsung tidak diimplementasikan secara maksimal. Jadi lebih baik simple tapi pada saat implementasi, pada saat pembelajaran atau pada saat di lapangan diimplementasikannya secara maksimal. Nah, itu jawab Ibu. Kemudian, apakah di SMK Negeri 2 Tasikmalaya itu sudah menerapkan RPP yang 1 lembar itu? Kemudian Ibu pun menjawab, belum. Nah, pada tahun akademik sekarang, yaitu tahun akademik 2019-2020, di SMK Negeri 2 Tasikmalaya itu belum menerapkan RPP 1 lembar. Katanya insya Allah pada tahun akademik 2020-2021 akan menerapkan RPP yang 1 lembar, karena kan di SMK Negeri 2 Tasikmalaya ini terdapat IHT atau in-house training. Nah, di mana in-house training ini merupakan rumah pelatihan. Jadi dengan adanya IHT ini, maka di SMK Negeri 2 Tasikmalaya insya Allah akan merubah atau akan menerapkan RPP yang 1 lembar itu pada tahun akademik 2020-2021. Nah, kemudian apa sih Bu menurut Ibu dampak positif dengan adanya RPP 1 lembar? Kemudian apakah Ibu mendukung saja ataupun Ibu menolak? Kemudian Ibu pun menjawab, insya Allah ada dampak positif dengan adanya RPP 1 lembar. Nah, kalau menurut Ibu, daripada RPP itu padat, penuh, tapi di lapangan itu tidak diimplementasikan, lebih baik RPP itu 1 lembar, tapi pada saat di lapangan itu benar-benar diimplementasikan secara maksimal. Nah, Ibu mendukung dengan adanya kebijakan baru bahwa RPP 1 lembar itu, karena tentunya dengan adanya aturan baru, Ibu menginginkan bahwa benar-benar merubah proses pembelajaran menjadi lebih baik. Artinya, dengan adanya RPP 1 lembar itu yang sudah dipraktiskan, harapannya guru-guru itu bisa
melakukan dan bisa berdampak lebih baik lagi pada peserta didik. Nah, jangan seperti yang dulu-dulu, yaitu dengan adanya administrasi yang sangat banyak sehingga para guru itu tidak bisa berbuat apa-apa karena dengan saking banyaknya administrasi, maka oleh guru itu tidak diimplementasikan kepada anak. Lebih baik sekarang praktis, simple, tapi pada saat pembelajaran, proses belajar mengajar di sekolah itu diimplementasikan dengan maksimal. Kemudian kami pun bertanya pertanyaan yang selanjutnya, apakah menurut Ibu RPP itu hanya sebagai administrasi? Kemudian Ibu Sumartini pun menjawab, jadi RPP itu merupakan skenario dari proses pembelajaran. Nah, kalau misalkan seorang guru mau mengajar, jika sudah terdapat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, maka proses pembelajaran di kelas itu akan terarah karena sesuai dengan RPP. Nah, jika seorang guru pada saat ingin mengajar, pada saat proses belajar mengajar di kelas tidak mempunyai RPP, maka guru itu akan kebingungan karena tidak terarah, karena rencana pelaksanaan pembelajarannya juga tidak punya gitu kan. Berarti ibu itu pasti akan kebingungan pada saat akan belajar melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Jadi RPP itu merupakan pedoman yang harus dimiliki oleh setiap guru untuk melakukan proses belajar mengajar di kelas, dan RPP itu sangat penting untuk proses belajar mengajar. Nah, kemudian tadi kan sudah sekaitan dengan RPP dan dengan administrasi guru. Nah, sekarang sekaitan dengan pembelajaran matematika. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yang kami lontarkan kepada narasumber kami, yaitu Ibu Sumartini, bukan ada isu ya bahwa matematika itu sulit. Nah, bagaimana sih di SMK Negeri 2 Tasikmalaya ini jika terdapat pelajaran matematika, bagaimana siswanya? Kemudian ibu pun menjawab, kalau matematika dibilang sulit itu ya sudah biasa. Pengalaman ibu, ibu pernah menjumpai seorang anak yang pada saat operasi hitung bilangan realnya itu payah karena pada saat SD-nya dia tidak benar-benar menguasai operasi perhitungan bilangan real. Otomatis kan kalau seorang anak belum menguasai ataupun tidak menguasai operasi perhitungan bilangan realnya, maka pada materi yang selanjutnya juga akan ketinggalan gitu. Nah, jadi kalau menurut ibu, seorang anak pada saat SD itu dia itu harus benar-benar menguasai operasi hitung karena menurut ibu, jadi guru SD itu harus merupakan orang-orang yang hebat karena di SD itu kan pembelajaran yang mendasar, tapi bukan berarti di SMP sama SMA tidak orang-orang yang hebat, karena kan di SMP sama SMA itu kan melanjutkan pembelajaran yang dari SD, sedangkan yang di SD itu merupakan pembelajaran mendasar. Jadi di SD itu harus benar-benar diasah siswa untuk benar-benar menguasai pembelajaran matematika yang mendasar, karena nanti akan diperlukan ke tingkat SMP dan SMA. Seperti itu. Jadi guru SD itu harus yang matematikanya kuat dan yang berkualitas agar ke siswanya juga dapat menguasai, seperti itu. Nah, kemudian itu sekaitan dengan pembelajaran matematika. Nah, sekarang sekaitan dengan metode pembelajaran. Nah, Bu, bagaimana sih pembelajaran matematika berjalan dengan efektif dan efisien dengan menggunakan metode seperti apa? Kemudian ibu pun menjawab, pengalaman ibu pertama mengajar itu harus mengetahui karakteristik dari masing-masing anak. Nah, pengalaman ibu, dulu ibu pernah jadwal pelajaran matematika itu habis duhur di siang hari. Otomatis kan panas di siang hari, jadi anak-anak itu malas gitu kan untuk motivasi untuk belajar matematikanya. Tetapi ibu mempunyai metode yang baru gitu kan. Di RPP itu kan metodenya itu sudah direncanakan.
Nah, untuk metode untuk sudah direncanakan tapi situasinya tidak memungkinkan. Nah, maka ibu itu memakai metode yang bersifat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Pada saat pembelajaran matematika, jadi ibu itu mengumumkan kepada anak-anak, jadi yuk kita nanti akan main perang-perangan. Nah, otomatis kan siswa itu antusias untuk belajar matematika itu sangat semangat. Karena apa? Karena metode pembelajarannya itu berbeda dari metode pembelajaran yang sebelumnya. Tuh. Nah, untuk strategi perang-perangannya itu seperti jadi awal pembelajaran 1 jam pembelajaran itu ibu menjelaskan terlebih dahulu, misalkan ibu itu menjelaskan materi limit. Nah, pada saat 1 jam pembelajaran ibu menjelaskan materi limit, kemudian anak-anak harus benar-benar fokus, harus benar-benar menyimak pembelajaran yang diberikan oleh ibu. Karena jadi ibu itu menjelaskan sebelumnya, nah, di mana strategi perang-perangan itu dari siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, untuk kelompok 1, nah kelompok 1 itu harus menuju kepada kelompok 2, tetapi bukan kepada kelompok 2, tetapi kepada orang yang berada di kelompok 2. Jadi oleh kelompok 1 itu ditunjuk 1 orang di kelompok 2, kemudian diberikan soal. Nah, orang yang ditunjuk di kelompok 2 itu harus menjawab soal tersebut. Nah, apabila orang tersebut benar menjawab dan menyelesaikan soal tersebut, maka dia akan mendapatkan nilai tambahan atau mendapatkan poin. Nah, apabila orang itu tidak bisa mengerjakan soal tersebut, maka orang itu akan diberi hukuman. Jadi hukuman itu kayak seperti sit up, push up, ataupun squat jump seperti itu. Jadi kan dengan adanya metode seperti itu, siswa itu sangat antusias terhadap pembelajaran matematika. Jadi siswa itu sangat bersemangat. Yang tadinya siswa A misalkan dia itu tidak bisa, dia itu akan mempunyai keinginan untuk menanyakan kepada siswa yang bisa. Jadi dia itu mempunyai keinginan untuk bisa dalam materi tersebut, karena kan dia itu takut untuk mendapatkan hukuman seperti itu. Jadi selama proses pembelajaran di kelas selama 4 jam itu tidak kerasa gitu. Yang awalnya lelah tetapi menjadi gairah seperti itu. Itu untuk metode pembelajaran. Nah, kemudian sekarang sekaitan dengan penilaian pembelajaran. Nah, Bu, bagaimana sih Ibu melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran di SMK Negeri 2 Tasikmalaya? Untuk Ibu menjawab tentang penilaian pembelajaran, jadi Ibu itu memperlihatkan kepada kita administrasi guru. Nah, di mana administrasi itu terdapat tugas mengajar guru dari kepala sekolah, kemudian jadwal mengajar guru, kemudian ada agenda mengajar guru, kemudian ada kalender akademik, ada prota atau program tahunan, kemudian ada promes atau program semester. Nah, promes itu jadi kita tuh ngajar apa sih selama 1 semester itu, kemudian diberikan worksheet tugas gitu. Nah, kan di Kurtilas itu kan ada pengetahuan, ada keterampilan, dan juga sikap. Nah, untuk pengetahuannya itu Ibu itu menilainya itu dari tugas, worksheet, terus ada nilai harian, nilai UTS, nilai UAS, itu untuk nilai pengetahuannya. Nah, di mana untuk nilai keterampilannya itu Ibu itu jadi Ibu itu memberikan unjuk kerja. Nah, di mana unjuk kerja ini misalkan pada saat pembelajaran matematika, Ibu itu memberikan soal di depan. Nah, Ibu memberikan soal, kemudian Ibu menjelaskan, nah, siapa yang akan mengerjakan soal tersebut ke depan. Nah, apabila misalkan siswa A mengerjakan soal
ke depan, kemudian dan benar jawabannya, maka itu akan menjadi nilai tambahan atau akan menjadi nilai keterampilan masuknya, seperti itu, atau unjuk kerja. Nah, terus jangan lupa juga ada portofolio. Nah, kalau Ibu Sumartini itu mengartikan portofolio itu yaitu merupakan kumpulan dari hasil karya mereka. Nah, untuk portofolio di SMK Negeri 2 Tasikmalaya itu seperti anak yang memiliki catatan yang lengkap tentang materi yang diberikan oleh guru. Nah, jadi misalkan pada saat akan melakukan ulangan harian, UTS, UAS, jadi catatan dari masing-masing siswa itu dikumpulkan, kemudian diperiksa oleh ibu. Nah, apabila catatannya itu lengkap, maka akan masuk ke nilai portofolio. Nah, kalau misalkan catatannya itu kurang lengkap, berarti nilainya itu seadanya atau nilainya itu kurang baik dengan nilai yang catatannya lengkap, seperti itu. Kemudian ada data remedial juga. Nah, di mana data remedial ini digunakan apabila siswa yang akan melakukan remedial apabila nilainya kecil. Nah, ada juga misalkan pada saat pembelajaran ada seorang siswa yang tidak membawa buku catatan. Nah, jadi sama ibu itu ditanya siapa yang tidak membawa buku catatan, misalkan ada siswa B. Nah, siswa B itu tidak membawa buku catatan, kemudian siswa B itu disuruh ke depan sama ibu untuk menulis di catatan remedial, di buku remedial. Jadi siswa itu menulis di buku remedial gitu dengan nama siapa, kemudian kesalahan apa. Nah, nanti buku catatan remedial itu akan disetorkan ke BPBK. Jadi kan otomatis dengan disetorkannya catatan itu kepada BP, maka siswa itu untuk keesokan harinya tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang telah dia lakukan. Jadi intinya itu kayak kapok gitu, dia itu siswa itu akan kapok. Nah, jadi jika administrasi guru itu lengkap, kata Ibu Sumartini, maka kita mengajar juga akan mudah, akan mempermudah kita mengajar. Contohnya seperti siswa yang tidak membawa buku catatan, daripada kita harus memarahi dia, akan menyita waktu dan juga akan merugikan siswa yang lain. Lebih baik dia menulis di buku remedial, kemudian buku remedial itu nanti disetorkan kepada BP, jadi tidak menyita waktu dan juga akan menumbuhkan rasa kapok atau rasa takut kepada siswa yang lainnya, dan dia tidak akan melakukan hal yang sama pada pembelajaran materi selanjutnya. Jadi kita itu membuat administrasi itu bisa memantau segala pelaksanaan sehari-hari kita dengan nyaman. Jadi administrasi itu harus lengkap agar mempermudah kita, agar kita nyaman, agar mempermudah kita akan terarah kita proses pembelajarannya di kelas. Nah, kemudian tadi kan ada remedial ya. Nah, Bu, untuk remedial itu dilakukan pada ulangan apa aja sih, Bu? Nah, kemudian Ibu itu menjawab kalau remedial itu semua ulangan itu ada ulangan remedialnya. Jadi kayak seperti ulangan harian, ulangan UTS, UAS itu ada remedialnya. Nah, di mana remedial itu untuk siswa yang nilainya itu kurang dari KKM, maka dia akan melakukan remedial. Nah, kemudian itu kan udah sekaitan metode penilaian. Nah, kemudian sekarang ada sekaitan dengan kepala sekolah. Pertanyaan yang selanjutnya yang kami lontarkan kepada Ibu Sumartini yaitu, Bu, apakah kepala sekolah menilai kinerja guru secara rutin? Kemudian Ibu menjawab, kewajiban kepala sekolah itu memberi penilaian kepada setiap guru, tetapi kan kepala sekolah itu sangat sibuk. Jadi untuk kepala sekolah di SMK Negeri 2 Tasikmalaya itu mengambil kebijakan bahwa beberapa guru senior itu dipilih untuk menjadi supervisi, untuk menjadi supervisor atau yang menilai guru-guru lainnya. Nah, untuk guru-guru di SMK Negeri 2 Tasikmalaya itu terdapat 40 guru. Nah, 11 guru diantaranya itu guru matematika. Nah, untuk 11 guru matematika itu dipilih 2 orang untuk menjadi supervisor atau untuk menilai guru-guru lainnya. Nah, untuk 2 orang supervisor itu yaitu narasumber kami, yaitu Ibu Sumartini, dan yang kedua yaitu Ibu Dian. Untuk Ibu Sumartini sendiri, jadi beliau memegang 6 guru untuk disupervisi.
Nah, untuk guru yang lainnya itu disupervisi oleh Ibu Dian. Nah, untuk supervisi ini bagaimana sih supervisi itu? Jadi Ibu itu melakukan evaluasi kepada guru-guru, kepada 6 guru itu. Nah, kayak seperti mengevaluasi mulai dari administrasi guru, kemudian saat belajar ditunggui lalu diberi masukan, misalkan pada saat pembelajaran guru satu, kemudian Ibu melakukan supervisi. Jadi Ibu tuh menilai bagaimana sih proses pembelajaran Ibu yang satu, kemudian diberi masukan, kemudian diberi tanggapan dan ditilai. Nah, itu untuk supervisor. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Siti Resti yang telah menyampaikan materi yang kedua. Selanjutnya materi yang ketiga akan disampaikan oleh Nala Siva Paujiah. Kepadanya disilahkan. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu mengenai apakah ada program khusus untuk meningkatkan kualitas lulusan, kualitas mengajar, dan kualitas pembelajaran. Program khusus yang ada di SMK 2 yaitu adanya forum IHT dan ada juga pelatihan-pelatihan panggilan dari pusat. Pelatihan itu biasanya diadakan 2-3 kali dalam setahun. Jika ada guru yang mengikuti pelatihan ke pusat, guru tersebut harus mensosialisasikan hasil dari pelatihan itu di forum IHT sehingga semua guru di SMK 2 itu tahu hasil dari pelatihan tersebut. Yang selanjutnya itu pertanyaan mengenai bagaimana cara menangani siswa yang bermasalah. Cara menangani siswa yang bermasalah menurut Ibu Sumartini itu dengan diadakannya buku pelanggaran. Buku pelanggaran itu berisi nama, kelas, lalu pelanggarannya apa. Nah, jika ada siswa yang melanggar, maka siswa tersebut itu harus menulis di buku pelanggaran itu. Nanti buku itu akan diserahkan kepada BK. Dan biasanya menurut beliau, siswa yang sudah menulis di buku pelanggaran itu akan kapok sehingga mereka tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana perencanaan yang dilakukan saat tahun pelajaran baru. Saat tahun pelajaran baru biasanya di SMK 2 itu diadakan forum IHT sehingga para guru-guru itu bisa mengungkapkan ide-ide mereka. Adapun penanggung jawab dari IHT yaitu bagian dari kurikulum. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai apakah program tahunan dan program semester itu dibuat oleh masing-masing guru. Menurut Ibu Sumartini, program tahunan dan program semester itu baiknya dibuat oleh masing-masing guru. Tetapi di SMK 2, program tahunan dan program semester itu dibuat bersama-sama di forum IHT, biasanya dilakukan selama 2-3 hari. Di forum tersebut tidak hanya dibahas mengenai program tahunan dan program semester, tetapi juga mengenai penyusunan silabus dan juga pembuatan seperangkat alat pembelajaran. Yang selanjutnya, program tahunan itu isinya mencakup materi apa saja yang akan disampaikan kepada siswa selama 1 tahun. Jadi program tahunan itu mencakup 2 semester. Adapun di program semester yaitu materi yang akan disampaikan dalam 1 semester. Dalam program semester juga terdapat agenda-agenda yang akan dilaksanakan, misalnya ujian nasional. Berikut adalah contoh dari Prota dan Promes yang ada di SMK 2.
Lalu yang selanjutnya itu, apakah silabus se-SMK Tasik itu sama? Menurut Ibu Sumartini, silabus itu sifatnya fleksibel. Jadi masing-masing sekolah itu bisa membuat silabus disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Adapun acuan dalam membuat silabus yaitu SK, KI dan KD yang diberikan oleh pemerintah. Nah, dalam silabus juga sudah ditentukan materinya oleh pemerintah, tetapi menurut beliau materi yang diberikan oleh pemerintah itu terkadang susunan materinya itu tidak sesuai, sehingga guru itu bisa menyesuaikan susunan materinya sesuai dengan kenyamanan guru masing-masing. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah di SMK 2 itu pernah diadakan supervisi? Menurut Ibu Sumartini, di SMK 2 itu selalu diadakan supervisi. Ada 40 guru yang harus disupervisi, dan biasanya supervisi ini dilakukan selama 1 semester sekali. Lalu pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai penghapusan ujian nasional? Menurut Ibu Sumartini, beliau itu selalu berpositif thinking terhadap kebijakan pemerintah. Jadi menurut beliau, jika pemerintah berniat menghapus ujian nasional, maka pemerintah akan menyiapkan penggantinya yang lebih baik. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu mengenai sistem zonasi. Di SMK 2 sendiri sudah melaksanakan sistem zonasi itu 2 tahun ke belakang. Nah, untuk kelas 10 yang sekarang ini sudah tidak melakukan sistem zonasi lagi, karena menurut Ibu Sumartini, dengan diadakannya sistem zonasi itu, kualitas peserta didik yang ada di SMK 2 itu sangat buruk. Selain itu, menurut beliau juga sistem zonasi itu tidak sesuai untuk SMK, karena siswa SMK itu disiapkan untuk bekerja. Jadi mereka itu harus melalui seleksi yang tepat untuk bisa masuk ke SMK. Seperti itu. Terima kasih kepada Nalasi Papaujia yang telah menyampaikan materi yang ketiga. Nah, mungkin sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.